Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Jambut Fa Pa Deluge telah tiba, dan melihatnya menyebabkan pupil mata Ni Chao Guang membesar. Kembali di asosiasi asal roh di benua gempa fajar, dia telah melihat para ahli top menghadapi banjir Jambut Fa Pa selama kesengsaraan mereka. Itu adalah kesengsaraan yang bisa menghancurkan Sage Mode, dan faktanya, Ni Chao Guang bahkan telah melihat beberapa ahli top tenggelam ke dalamnya. Itu adalah air kesusahan yang bisa melarutkan kehampaan dan mengunjungi kematian dengan menenggelamkan mereka yang menghadapinya. Air akan muncul entah dari mana dan memenuhi wilayah orang yang menghadapi kesengsaraan. Dan seseorang tidak bisa begitu saja meninggalkan domain mereka seperti mereka tidak bisa meninggalkan kepala mereka. Bukan tanpa kematian. Bagaimanapun, domain pribadi adalah perpanjangan dari pikiran dan tubuh seseorang. Dan sekarang, Jambut Fa Pa Deluge memenuhi wilayah pribadi Yang Qi, menutupi Legiun Dewa, dan mengubah segalanya menjadi gelap gulita. Semuanya kembali. Kaisar Hantu Yama memperingatkan. Jika banjir Jambut Fa Pa pecah ke tempat terbuka, maka segala sesuatu yang berjarak ratusan kilometer akan meleleh menjadi ketiadaan. Bahkan aku tidak bisa menghentikannya. Air itu bisa melelehkan biji bijak. Bagaimana Yang Qi bisa membuat surga marah sebanyak ini? Apakah karena hukum magisnya terlalu kuat? Yang dia lakukan hanyalah mencapai transformasi legendaris ke-6. Dia seharusnya menghadapi petir kesusahan, tetapi justru banjir Jambut Fa Pa yang biasanya dihadapi oleh orang bijaksana agung. Ni Chao Guang tidak ragu untuk terbang sejauh yang dia bisa. Sementara itu, Kaisar Hantu Yama terbang ke udara dan melihat ke bawah ke wilayah pribadi Yang Qi, yang sekarang tampak seperti kumpulan kegelapan yang pekat. Dia tidak bisa melihat apapun di dalam ruang abu-abu sedang terkorosi, membuatnya tampak rapuh seperti kulit telur. Dari apa yang dia tahu, hanya beberapa saat sebelum ruang abu-abu itu meledak, dan air banjir Jambut Fa Pa meledak ke segala arah. Namun, saat itulah Kaisar Hantu Yama menyadari bahwa Yang Qi masih ada di air kesengsaraan. Dia tidak meleleh, dan kenyataannya, dia benar-benar bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Seolah-olah dia merembes dirinya ke dalam air, menyerap nutrisinya melalui kulitnya, dan mengalami pembaptisan. Sepertinya dia menyerap energi dari surga dan semua ciptaan. Daging dan darahnya sudah melampaui Sage Agung. Dia sangat kuat. Secara teknis, saya bisa mengalahkannya, tapi Grid Sage biasa pasti tidak bisa melawannya. Kaisar Hantu Yama juga bisa melihat cahaya merah dari pecahan hati Yore Wild di air kesengsaraan. Tampaknya sangat terhubung dengan Yang Qi, seolah-olah itu telah menjadi bagian dari dirinya sehingga itu seperti inkarnasi di luar tubuh, keilahian yang baru lahir kedua. Melihatnya saja benar-benar menakutkan. Yang Qi telah berhati-hati terhadap angin dalam upayanya untuk meningkatkan basis kultivasinya. Lagi pula, waktu sangat terbatas baginya. 2 bulan telah berlalu, dan setelah 1 bulan berlalu, periode 100 hari akan berakhir, dan putra mahkota akan kembali. Ketika dia melakukannya, dia akan menggunakan kekuatan seorang Sage Agung, dan oleh karena itu, satu-satunya harapan Yang Qi untuk menang adalah menyelesaikan surga Legiun Dewa miliknya. Yang Qi menghadapi kematian karena tenggelam dalam banjir Jambut Fa Pa, namun, dia tidak mati. Faktanya, kekuatan fisik Tuan yang berdaulat sekarang sepenuhnya diperlihatkan ketika dia tiba-tiba mulai menyerap air kesusahan, dan menggunakannya untuk meredam dirinya sendiri. Energinya yang sebenarnya keras dan pantang menyerah, tak terkalahkan dan mendominasi, dan sekarang sedang diilhami oleh banjir Jambut Fa Pa, yang hanya berfungsi untuk memperbaikinya. Jambut Fa Pa, dalam Gatongwe kuno, itu adalah kata lain untuk semua makhluk hidup. Dunia Jambut Fa Pa, adalah dunia manusia. Di mata Legiun Dewa, bahkan makhluk abadi dihitung sebagai di antara semua makhluk hidup. Dan dengan demikian, banjir Jambut Fa Pa adalah banjir yang akan menenggelamkan semua makhluk hidup. Begitu dimulai, itu akan naik ke aula surga, setelah itu, tidak ada makhluk hidup. Energi sejati Yang Qi berasal dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka, membuatnya benar-benar keras dan pantang menyerah. Serangannya bisa menembus apa saja dan segalanya, dan bisa membunuh jiwa dan tubuh kedagingan. Namun, air bah Jambut Fa Pa mengandung kehendak semua makhluk hidup, dan ketika ia menemukan energi sejatinya, ia mengilhaminya dengan inti kehidupan yang paling utama. Energi sejatinya seperti seorang bijak, seorang raja, seorang kaisar, seorang penguasa. Semua makhluk hidup ada dalam energi sejatinya. Gelombang air kesengsaraan menghantam ruang abu-abu dengan kekuatan korosif,
Namun, fragmen hati Yorewild memperbaiki ruang abu-abu tanpa henti. Karena prosesnya, ruang abu-abu diperkuat, dan segera, air kesengsaraan benar-benar menjadi bagian darinya. Legiun para dewa telah menciptakan semua kehidupan. Tanpa kehidupan, kemuliaan Legiun para dewa tidak dapat ditegakkan. Karena banjir jambut Vapa, Yang Qi sekarang memiliki apa yang diperlukan untuk mendukung semua kehidupan. Bahkan, dia bisa memunculkan kehidupan dari ruang abu-abunya, apakah itu berarti pria atau wanita, tua atau muda, kaisar atau raja, jenderal atau menteri. Individu fana dari segala jenis, dan orang-orang dari semua alam, sekarang dapat muncul dalam domain pribadinya. WHIZZZ. Seberkas cahaya suci mulai naik. Air kesengsaraan mulai tenggelam, diserap ke dalam Yang Qi sendiri makhluk hidup, jambut Vapa telah diubah menjadi sekumpulan dewa. Legiun para dewa telah dipulihkan, tanah murni telah selesai surga Legiun Dewa, domain pribadi prasurga saya. Entah bagaimana, Yang Qi tampak lebih tinggi dari sebelumnya, dan saat dia terbenam dalam cahaya suci, dia benar-benar terlihat seperti Tuan yang berdaulat. Surga Legiun Dewa telah selesai. Aura yang mengesankan membebani segalanya sejauh ratusan kilometer ke segala arah, memenuhi setiap orang yang disentuhnya dengan dorongan untuk berlutut dalam pemujaan. Pada saat itu, Im emas di dahinya memberikan teknik tinju baru kepadanya. Itu disebut tinju aula surga, dan merupakan disiplin bela diri lain yang sempurna dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Dia tidak bisa menggunakannya dalam transformasi legendaris ke-6, dia harus menunggu sampai level Great Sage untuk itu. Dengan tinju ini, dia entah bagaimana bisa terhubung ke aula surga yang dihuni Legiun Dewa. Kekuatan dari aula surga dapat digunakan untuk menyerang ketakutan ke dalam hati gerombolan iblis, dan juga, untuk membasmi dunia. Itu bisa dianggap tak terkalahkan, dan dengan demikian, seni energi kelas dewa sejati, sesuatu yang jauh melampaui hal-hal seperti sihir sage demi immortal dari Institut demi Immortal. Tombak Dewa Neraka, jubah pertempuran Legiun Dewa, sayap malaikat, wadah api neraka, portal neraka, segel Dewa Iblis, surga Legiun Dewa, semuanya adalah manifestasi dari energi sejati. Dan sekarang, dia memiliki status energi sejati lainnya, tinju aula surga, disiplin bela diri yang bisa dia gunakan ketika dia akhirnya mendorong kultivasinya ke tingkat Sage Agung. 1. Hal lain terjadi ketika dia membentuk God Legion Paradise. 2 juta partikel lain di dalam dirinya terbangun. 5 juta. 2. Dia sekarang memiliki kekuatan dari banyak Megamammoth kuno, yang sangat menakutkan untuk direnungkan. Ketika kekuatan seperti itu mengalir melalui pembuluh darah dan meridiannya, dan kemudian dilepaskan ke tempat terbuka, itu bisa mengguncang surga. Akhirnya, saya memiliki surga Legiun Dewa saya. Saya tidak yakin seberapa kuat saya, tapi saya pasti cukup kuat untuk membunuh seorang Great Sage. Sekarang saya adalah legendaris domain pribadi, langkah selanjutnya adalah transformasi Dewa Hantu, di mana saya menyerap kekuatan surga dan bumi yang sangat besar, dan menggunakannya untuk memperbaiki domain pribadi saya, dan membangun hantu yang luar biasa, kekuatan dewa. Saat Yang Qi mendongak, dia melihat bahwa wilayah pribadinya telah menyerap semua awan di langit, tidak meninggalkan apapun selain bulan yang bersinar. Dia mengambil napas dalam-dalam, dia bisa merasakan kekuatan bulan yang cerah memasukinya, menciptakan pusaran yang memungkinkan bulan terbit di surga Legiun Dewa. Pada titik ini, Yang Qi menoleh untuk melihat Kaisar Hantu Yama. Saya membentuk surga Legiun Dewa saya, Kaisar Hantu Yama. Kamu kalah. Serahkan Sage Mode Great Sage Quick Cloud. Huff. Kaisar Hantu Yama tidak senang sama sekali, tetapi tahu bahwa dia harus mematuhi perjanjian itu. Mengambil orang bijak, dia melemparkannya ke Yang Qi. Mereka dipenuhi dengan kekuatan seorang Sage Agung, jadi dia mengirim mereka ke surga Legiun Dewa untuk disempurnakan untuk digunakan sendiri. Sekarang, dia bisa menggunakan Sage Mode itu untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar dengan serangannya, yang akan membuatnya lebih mudah untuk mengalahkan Great Sage. Sekali lagi, kepercayaan dirinya untuk bisa menangani Putra Mahkota tumbuh. Aku menunggumu, Putra Mahkota, dan aku pasti akan membunuhmu. 20 hari, itu semua waktu yang tersisa. Percepat, kematian menunggu. Melihat kembali ke Kaisar Hantu Yama, dia berkata, jadi, ketika makhluk abadi itu melawanku, kamu mencoba memanfaatkan situasi untuk membunuhku, bukan? Tiba-tiba, Kaisar Hantu Yama merasa sangat bingung, tetapi setelah beberapa saat berlalu, dia memaksa dirinya untuk tenang. Menatap Yang Qi, dia berkata, itu benar. Saya mengatakan selama ini bahwa Anda adalah mangsa saya. Jika Anda tergelincir sama sekali, saya akan membunuh Anda, dan mengambil semuanya dari Anda. Apa?
Apakah kamu benar-benar berpikir aku telah memutuskan untuk menjadi pelayanmu atau semacamnya? Kamu akan menjadi pelayanku cepat atau lambat. Dan kemudian Anda akan melakukan hal kecil apapun yang saya katakan. Yang Qi tidak repot-repot bertindak sopan. Jelas bahwa Kaisar Hantu Yama tidak akan mengganggunya lagi. Dia telah bergerak 2 kali, dan sangat menderita, dan pada saat ini, bahkan mungkin untuk melihat ketakutan di matanya. Namun, Yang Qi tidak akan melupakan kesetiaan yang ada di intinya. Pada titik ini, Yang Qi mulai mengeluarkan perintah. Kumpulkan semua orang ke kota Sage Monarch, dan kunci gerbangnya. Kami akan berlatih kultivasi siang dan malam, dan mengumpulkan kekuatan kami. Ketika pertempuran dimulai dengan Putra Mahkota, kota harus siap menembus ruang kapan saja. Saya tidak akan melewatkan Putra Mahkota untuk mencoba sesuatu yang curang, dan langsung menyerang keluarga saya. Seketika, kota Sage Monarch mulai aktif. Sementara itu, Yang Qi melihat ke dalam kehampaan, sadar bahwa, menang atau kalah, semuanya akan segera berakhir. Saat tanggal pertikaian mendekat, semua orang di benua kaya subur, dari orang miskin hingga sekte besar hingga klan aristokrat, sedang mendiskusikan masalah ini. Itu sama di benua barat. Pertempuran yang akan datang akan menjadi fokus semua mata. Di satu sisi adalah pemimpin masyarakat Putra Mahkota, individu yang unggul dan angkuh, dewa yang dianggap dari surga turun ke dunia fana, yang akhirnya menjadi Sage Agung. Di sisi lain ada perwakilan rakyat jelata. Setelah menemukan beberapa keberuntungan, dia maju dengan pesat, dan sebagai seorang pria yang sangat muda, menjadi seorang legendaris. Dalam konflik yang akan datang, kebanyakan orang berharap Yang Qi akan menang. Lagi pula, sekarang sudah menjadi hal yang umum bagi orang-orang untuk menceritakan kisah bagaimana, ketika dia masih seorang Life Caesar, dia telah mengalahkan legendaris. Namun, bagi seorang legendaris untuk mengalahkan seorang sage hebat adalah masalah lain, dan pada kenyataannya, banyak yang percaya itu tidak mungkin. Putra Mahkota akan kembali. Masih ada lebih dari seminggu sebelum batas waktu 100 hari habis. Segera akan ada pertarungan besar yang akan turun. Putra Mahkota memiliki keuntungan yang jelas, tetapi dia tidak bisa menurunkan kewaspadaannya. Bagaimanapun, Yang Qi didukung oleh Kaisar Hantu Yama. Kaisar Hantu Yama adalah monster yang mematikan, itu sudah pasti. Namun, dia secara inheren tidak dapat dipercaya. Mengapa seseorang seperti dia setuju untuk bekerja dengan Yang Qi? Bukankah ini kasus Yang Qi meminta kulit harimau? Selain itu, setelah bertahun-tahun, asal-usul Putra Mahkota yang sebenarnya telah terungkap. Semua orang mengatakan bahwa dia adalah putra dari Putri Suci Katedral Quickdown. Dia benar dewa dari surga yang turun ke dunia fana. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah dia memiliki hubungan darah dengan Katedral Quickdown, dan seberapa besar mereka akan benar-benar mendukungnya. Betulkah Katedral Quickdown adalah monster kolosal dari sebuah organisasi? Dari apa yang saya dengar, benua Quick Fajar adalah bidang yang lebih tinggi yang ribuan kali lebih besar dari benua kaya subur kita. Mereka memiliki akses ke kekuatan yang lebih murni daripada kita, ke titik di mana Kaisar Hantu Yama mungkin bukan tandingan para ahli dari sana. Bahkan, saya mendengar bahwa mereka adalah orang-orang yang awalnya memenjarakannya. Yah, bagaimanapun itu terjadi, itu akan segera terjadi. Saya bertanya-tanya bagaimana Yang Qi telah berkembang dalam kultivasinya baru-baru ini. Beberapa hari yang lalu saya menyelinap ke Yanhaven, dan Anda tidak akan pernah menebak apa yang saya lihat. Apa yang Anda lihat? Jangan beritahu saya bahwa Anda benar-benar melihat Yang Qi sedang mengerjakan kultivasinya. Saya melihat kekuatan spasial memindahkan Yanhaven ke pegunungan Black Shores, di mana ia mulai bersinar dengan cahaya bijak. Saat ini adalah tanah suci budidaya yang tidak dapat dimasuki siapapun tanpa izin. Wilayah yang dikendalikan oleh Yanhaven membentang ribuan kilometer. Selanjutnya, Hei, bagaimana dengan semua orang hebat dari Demi Immortal Institute? Apa yang mereka lakukan? Yun Hailan kembali baru-baru ini, dan saya mendengar bahwa dia mendapatkan bantuan abadi dari pesawat tingkat tinggi. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Faktanya, dengan restu dari keabadian itu, dia bisa melawan legendaris yang tidak pernah mati dan bahkan half sage. Sungguh ajaib, badai sedang terjadi di benua kaya subur, dan itu semua karena konflik yang akan datang antara Yang Qi dan Putra Mahkota. Bahkan pengadilan dinasti Sage Ancestor beramai-ramai. Di ibu kota, hampir semua orang di istana kekaisaran membicarakan masalah ini, termasuk pejabat militer, pejabat sipil, pangeran, bangsawan, adipati, markuise, raja feodal, dan sejenisnya. Selama hampir 1000 tahun, kaisar tidak mengadakan sidang pengadilan pagi yang formal, namun bahkan dia muncul.
Duduk di sana di singgasananya yang terdiri dari 9 naga, dia melihat ke pengadilan untuk waktu yang lama. Beri aku saran, siapa yang harus saya dukung, katanya dengan suara menggelegar. Putra mahkota adalah sage hebat sekarang, sama seperti saya. Saya sudah bisa merasakan auranya, dan energinya yang mengerikan. Dia didukung oleh Quick Dawn Cathedral, dan mereka memiliki ambisi yang kejam. Sayangnya, dia memiliki keberanian untuk menyebut dirinya putra mahkota, dan telah membunuh para jenderal dari dinasti leluhur sage kita. Dia menentang semua hukum dan prinsip, bahkan hukum surga. Niat pemberontaknya sudah terkenal. Pada titik ini, Pangeran Ba yang terkenal melangkah maju, setengah sage. Yang mulia, masuk akal bagi kami untuk mendukung Yang Qi, katanya. Sayangnya, basis kultivasinya terlalu rendah, yang berarti putra mahkota seharusnya bisa membunuhnya dengan mudah. Bahkan sebelum putra mahkota adalah seorang sage hebat, dia sangat arogan. Sekarang, dia akan lebih buruk. Ditambah lagi, dia mendapat dukungan dari Quick Dawn Cathedral. Menurut Anda seberapa jauh dia akan pergi ketika harus menghancurkan musuh-musuhnya? Sulit untuk menentukan apa yang benar-benar dipikirkan Rektor Institut Demi Immortal tentang itu semua. Namun, satu hal yang jelas, dia menyukai putra mahkota. Dan kita semua tahu tentang hubungannya dengan ibu putra mahkota. Mempertimbangkan semua itu, kita pasti perlu membangun dasar yang kuat untuk diri kita sendiri. Jika tidak, kami akan memberi putra mahkota alasan untuk melenyapkan kami selamanya. Tunggu, Pangeran Ba. Pangeran Wei menyela. Apakah kamu mengatakan bahwa dinasti leluhur sage harus berpihak pada putra mahkota? Tanda seru. Itu sama sekali tidak pantas. Putra mahkota ambisius, semua orang tahu itu. Bahkan jika kita berpihak padanya, dia masih akan menghancurkan kita di bawah kakinya, dan mempermalukan kita tanpa akhir. Saya pikir kita harus mendukung Yang Qi, dan bertarung sampai mati dengan putra mahkota. Berdasarkan apa yang saya dengar, Rektor Institut Sun Moon secara terbuka berpihak pada Yang Qi. Seorang duke melangkah maju. Itu juga tidak pantas. Mengapa tidak menahan saja dukungan dari keduanya? Kita bisa berdiri sementara mereka bertarung habis-habisan. Siapa tahu, mereka mungkin saling membunuh. Terjadilah percakapan yang heboh. Bunuh satu sama lain itu akan bagus, tetapi hal-hal tidak pernah berjalan begitu lancar dalam hidup. Putra mahkota adalah sage hebat, dan dia lebih kuat dari sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuat Yang Qi baru-baru ini, dia jelas bukan tandingan putra mahkota. Jangan lupa bahwa Yang Qi memiliki pendukung level Demi Immortal. Bagaimana lagi dia bisa memperbaiki kerusakan di surga? Kamu benar. Namun, Katedral Quick Dawn mungkin memiliki orang sekuat itu. Dan putra mahkota pasti telah mengetahui bagaimana Yang Qi memperbaiki surga. Para anggota pengadilan terus membahas masalah ini, namun tidak mencapai kesepakatan. Akhirnya, Kaisar memotong. Cukup mengoceh. Saya akan mempertimbangkan semua yang Anda katakan. Seketika, pengadilan terdiam. Namun, saat itulah sebuah suara terdengar, entah dari mana. Tidak perlu pertimbangan lebih lanjut, Kaisar. Dukung putra mahkota. Itu satu-satunya pilihan Anda. Jika tidak, Anda hanya akan memiliki satu nasib yang menanti Anda, kematian. Selanjutnya, lubang cacing ruang waktu berwarna biru laut terbuka ke tengah lapangan, dan 3 individu melangkah keluar. Yang memimpin adalah seorang wanita muda dengan pakaian biru. Dia memiliki wajah yang cantik seperti diukir dari batu giok, dan dia memancarkan energi abadi, membuatnya tampak seperti dia dapat dengan mudah melakukan perjalanan antar pesawat. Faktanya, bahkan Kaisar Sage leluhur tidak bisa mengunci auranya. Tentu saja, dia tidak lain adalah Yun Hailan. Mengapitnya adalah 2 orang bijak agung, salah satunya mengenakan pakaian biru laut, dengan aura yang menyebabkan semua orang di sekitarnya merasa seperti mereka tenggelam. Kanselir Dewa Laut, sembur Kaisar Sage leluhur, bangkit berdiri. Orang lain memancarkan aura naga, tipe yang bisa menghancurkan surga berkeping-keping dan menembus ruang angkasa. Kanselir Naga Sejati, 2 rektor telah tiba. Rupanya, Institut Naga Sejati dan Institut Dewa Laut telah bergabung dengan Yun Hailan. Kaisar Sage leluhur, kata Rektor Dewa Laut, mengangguk memberi salam. Kanselir Naga Sejati melakukan hal yang sama, dan kemudian berkata, kami di sini karena kami secara terbuka mendukung putra mahkota dalam usahanya untuk membunuh Yang Qi. Mendukung putra mahkota bunuh Yang Qi. Kaisar Sage leluhur memandang mereka dengan kaget. Kalian berdua. Yun Hailan memiliki tanda segel Seeking Plane pada dirinya, Kanselir Sigat menjelaskan, dan juga dari Dragon World Plane, keduanya adalah dunia abadi. Dengan kata lain, dia memiliki kekuatan laut dan naga di dalam dirinya. Dan tentu saja,
Itu sesuai dengan sumber kekuatan dari Institut Naga Sejati dan Institut Dewa Laut. Karena itu, Yun Hailan sekarang bertindak sebagai juru bicara untuk kedua institut kami. Bukankah semua ini agak mendadak sulit dipercaya? Kaisar Sage leluhur dapat mengatakan bahwa basis kultivasi Yun Hailan berada dalam transformasi legendaris ketiga, tetapi dia memiliki kekuatan misterius lain yang bersembunyi di dalam dirinya. Faktanya, meskipun dia sendiri memiliki Sage Motes, substrukturnya sebenarnya tampak lebih kuat daripada miliknya. Jadi, itulah yang dilakukan tanda segel abadi, pikirnya. Dia segera menyadari bahwa meskipun dia tidak terlalu kuat untuk dia hadapi secara langsung, jika dia membunuhnya, dan membuat kontak dengan tanda segel abadi dalam dirinya, dia kemungkinan akan menderita serangan balik. Dan itu akan sangat merepotkan. Untuk semua maksud dan tujuan, dia aman dari serangan Great Sage. Dan saat basis kultivasinya semakin kuat, hubungannya dengan dua alam abadi akan menyebabkan kekuatannya tumbuh secara eksponensial. Melihat sekeliling di pengadilan, Yun Hailan berkata, "Tuan-tuan, putra mahkota akan kembali hari ini. Jadi buat keputusan Anda. Jika tidak, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dipikirkan." Kata-katanya bergema seperti guntur di benak semua orang yang hadir. Bahkan Kaisar Sage leluhur memucat. "Apa?" Salah satu pangeran menjerit, jantungnya berdebar ketakutan. "Putra mahkota akan kembali hari ini, kupikir masih ada 20 hari lagi." Kanselir demi immortal menetapkan batas waktu 100 hari, bukan putra mahkota. Mempertimbangkan seberapa kuat putra mahkota sekarang, apakah Anda benar-benar berpikir dia perlu mendengarkan rektor faktanya? Mematuhi batas waktu 100 hari kanselir sebenarnya akan menjadi kerugian besar, bukan begitu? "Dia kembali hari ini," kata kanselir naga sejati dengan dingin. "Dia akan pergi ke demi immortal institute terlebih dahulu, untuk bertemu dengan Crown Prince Society. Institut Naga Sejati dan Dewa Laut, serta beberapa sage agung dari Katedral Quickdown, akan pergi ke sana untuk menemuinya dan memberikan salam resmi. Kami sudah memiliki koordinat spasial, dan dapat segera melakukan perjalanan ke sana. Akankah pengadilan kekaisaran bergabung dengan kita?" Omong-omong, putra mahkota telah mengatakan bahwa siapapun yang tidak pergi untuk menerimanya akan dieksekusi. "Saya akan mengatakan jalan teraman untuk dinasti leluhur Sage adalah mengikutinya." Orang bijak hebat dari Katedral Quickdown sudah ada di sini. Wajah Kaisar Sage leluhur jatuh lagi, dan hatinya terpelintir dengan keraguan-raguan. Dia adalah seorang kaisar, dan seorang Sage agung, jadi dia benar-benar tidak ingin tunduk di hadapan putra mahkota. Tapi semuanya terjadi begitu cepat sehingga dia tidak melihat pilihan lain. Pada akhirnya, dia terlihat melorot. "Bagus. Saya akan membawa semua pejabat saya untuk memberikan salam. Selamat atas keputusan Anda, Yang Mulia," kata Yun Hailan. Dia tertawa. "Anda tidak bisa memilih yang lebih baik. Ayo pergi." Melambaikan tangannya, dia menggunakan semacam kekuatan yang tak terduga untuk menciptakan lubang cacing ruang waktu yang mengarah langsung ke demi Immortal Institute. Kaisar Sage leluhur memimpin bawahan dan pejabatnya untuk mengikuti. Segera, mereka menemukan diri mereka di tanah pegunungan yang membentuk formasi mantra besar. Di tengah-tengah itu semua ada sebuah altar yang jauh lebih besar dari yang digunakan oleh dinasti leluhur Sage untuk mempersembahkan korban ke surga. Faktanya, gunung itu menjulang jauh lebih tinggi daripada gunung-gunung di sekitarnya sehingga membuat mereka terlihat seperti semut. Begitu Kaisar Sage leluhur tiba, dia melihat 9 Sage agung lainnya. Mereka ditempatkan di berbagai posisi di sekitar altar, dan menggunakan seni energi mereka untuk mengunci koordinat spasial yang tepat. 9 Sage hebat. Kaisar Sage leluhur berpikir, gemetar di dalam. Ini adalah kekuatan dari Quickdown Cathedral. 9 dari mereka ini, tidak bisa dipercaya. "Yang Mulia," kata Yun Hailan, "lihat, putra mahkota ada di sini." RUUMBLE. Sebuah kekuatan besar meletus keluar yang mencekik bahkan untuk orang bijak besar. Putra mahkota telah tiba. Kekuatan besar yang dipamerkan menyebabkan semua orang gemetar. Jauh di dalam perhubungan spasial di tengah altar, seberkas cahaya ilahi muncul, memperlihatkan sosok tinggi yang tegap. Dia tampak mampu menopang langit, menghancurkan daratan dan lautan, dan menyebabkan semua makhluk hidup bersujud ketakutan. Tentu saja, dia adalah putra mahkota. Kaisar tampak sangat malu. Dia seharusnya menjadi pemimpin semua negeri, kaisar dari dinasti yang luas, seorang penguasa yang telah memegang kekuasaan selama ribuan tahun. Namun, di hadapan putra mahkota, dia lemah. Sebagai seorang kaisar, dia seharusnya secara bawaan mampu mengkonsolidasikan nasib setiap orang yang hidup di bawah pemerintahannya. Itu bukan fiksi. Itu adalah hasil dari kekuatan kehendak yang sebenarnya,
dan merupakan sesuatu yang disadari oleh setiap warga di Kekaisaran. Seiring berlalunya waktu, dinasti leluhur Sage secara misterius mengumpulkan takdir itu, dan memasukkannya ke dalam energi Kekaisaran sejati. Bagaimanapun, dia adalah putra surga. Itu tidak bisa dianggap enteng. Itu adalah kekuatan yang setara dengan iman murni. Sayangnya, putra mahkota sekarang lebih kuat dari takdir agung dinasti Kekaisaran. Dan sulit untuk mengatakan dengan tepat bagaimana hal itu bisa terjadi. Jelas, kekuatannya berasal dari pesawat tingkat tinggi di alam semesta, dan merupakan kekuatan yang murni dan tak terbatas seperti langit berbintang itu sendiri. WHIZZZ. Saat putra mahkota melangkah ke tempat terbuka, sepasang sayap cemerlang terbentang di belakangnya, selebar ribuan kilometer, tembus pandang dan tampaknya terbentuk dari rangkaian bintang yang tak terhitung banyaknya, sungai bintang perak yang megah. Itu, Kanselir Naga Sejati, Kanselir Dewa Laut, Kaisar Sage Leluhur, dan 9 Sage Agung lainnya terpesona karena terkejut. Sayap langit berbintang dongeng, sembur salah satu Sage Agung dari Katedral Quickdown. Mereka dapat bertahan melawan badai antar bintang dan badai, yang berkali-kali lebih kuat daripada badai spasial. Mereka dibuat dari kekuatan benda-benda langit yang tak terhitung jumlahnya. Sayap langit berbintang. Para bijak agung lainnya dari Katedral Quickdown mulai ikut campur. Itulah tepatnya mereka. Sayap langit berbintang adalah seni energi yang diturunkan dari banyak pesawat abadi, bertahun-tahun yang lalu. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakannya secara penuh. Rahasia untuk melakukannya hilang di zaman yang paling purba. Menurut rumor, begitu Anda memiliki sayap langit berbintang, Anda tidak perlu berteleportasi di luar angkasa. Anda hanya bisa terbang dari planet ke planet dengan kekuatan yang benar dan nyata dari benda-benda langit. Mereka bahkan cukup kuat untuk membuat planet bergetar dengan kepakan mereka. Jadi, ini putra mahkota betapa kuatnya. Kekuatan seperti ini jarang terjadi di surga dan bumi. Tidak heran Katedral Quickdown kami mendukungnya. Dia benar-benar jenius yang lahir secara alami. Sayang sekali kami tidak dapat mengumpulkan fragmen hati Yorewild. Jika kita punya, aku bertanya-tanya tingkat kekuatan apa yang bisa dia capai. 9 orang bijak besar bertukar pandang canggung ketika mereka menyadari bahwa sikap mereka sebelumnya yang memandang rendah putra mahkota sebenarnya sepenuhnya salah. Meskipun secara teknis dia berperingkat jauh di bawah mereka, mengingat dia memiliki sayap langit berbintang, jelas bahwa dia jauh melampaui mereka dalam hal kemampuan bertarung. Mungkin tingkat kultivasinya rendah, tetapi kekuatan dan potensi bawaannya jauh melampaui mereka sendiri. Lagi pula, dari generasi ke generasi, tidak ada seorang jenius pun dari Katedral Quickdown yang pernah melakukan hal seperti ini. Menggabungkan suara mereka menjadi paduan suara yang menggelegar, para anggota berpangkat tinggi dari masyarakat putra mahkota semuanya berkata, kami menawarkan salam hormat sekembalinya Anda, putra mahkota. Panggilan itu menggerakkan anggota sekte kuat lainnya dan klan aristokrat yang hadir, dan mereka juga mulai memanggil salam. Saat putra mahkota melihat sekeliling pada mereka semua, tatapannya menyebabkan mereka gemetar seolah-olah mereka membeku, dan mereka dipenuhi dengan keinginan untuk mengakui kesetiaan kepadanya. Ada banyak klan yang hadir yang pernah memunculkan Great Sage. Ada klan Gu, klan Wang, klan Matahari, klan Zhao, klan Geng, dan lainnya. Mereka semua mengaku memiliki darah orang bijak agung di dalamnya, namun, setiap orang memberikan penghormatan kepada putra mahkota. Tentu saja, semua ini berkat Yun Hailan. Dalam waktu yang sangat singkat, dia telah berhasil mengumpulkan kontingen besar organisasi yang kuat, yang tentu saja membuat Yang Qi sangat kurang dalam hal dukungan. Untungnya, Yang Qi telah mengantisipasi hasil seperti itu. Dia sudah mengumpulkan semua saudara angkatnya, dan semua sekutunya, di kota Sage Monarch. Di sana, mereka mengerjakan kultivasi mereka, aman dari bahaya apapun. Kanselir Dewa Laut, Kanselir Naga Sejati, dan Kaisar Sage Leluhur semua menyaksikan apa yang terjadi, dan sepertinya benar-benar tidak bisa dipercaya putra mahkota sebenarnya jauh lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Itu sepenuhnya dan benar-benar menentang imajinasi mereka. Ketika semua ini terjadi, 6 orang bijak agung muncul di puncak gunung terdekat. Mereka adalah para ahli dari benua barat. Taruhan di pertarungan yang akan datang sangat luar biasa, dan dengan demikian, mereka juga datang untuk melihat bagaimana keadaannya. Salah satunya adalah kekosongan murni Sage besar yang sama dengan Yang Qi telah kusut beberapa waktu lalu. Juga hadir adalah kaisar yang berkuasa dari dinasti langit surga. Ketika mereka melihat putra mahkota, mereka semua gemetar ketakutan. Sayap langit berbintang kekosongan murni Sage agung bergumam. Iya, itu adalah sayap langit berbintang.
Saya hanya pernah mendengar tentang mereka dalam cerita, namun, di sini mereka dimiliki oleh putra mahkota. Tidak heran dia bisa lolos dari api iblis dari Great Sage Shroud Heaven. Dinasti Langit Surga, dan faktanya, seluruh benua barat, pada dasarnya adalah anak perusahaan dari Gunung Gantung. Beberapa waktu yang lalu, putra mahkota telah membunuh Tuan Muda Kain Kafan Surga, namun, tampaknya dia akhirnya menyelesaikan masalah dengan Gunung Gantung. Awalnya, orang-orang di benua barat menganggap diri mereka musuh putra mahkota, tetapi setelah semua dikatakan dan dilakukan, senjata perang telah diubah menjadi hadiah batu giok dan sutra. 6 orang bijak besar dari benua barat sangat membenci Yang Qi. Dia telah menyebabkan keributan besar di sana, menculik Lady Princess Silvermoon, dan mencuri kotanya. Itu sendiri adalah penghinaan, tetapi itu menjadi lebih buruk oleh fakta bahwa kekosongan murni Sage Agung telah sepenuhnya tidak mampu menangkap pelakunya. Karena itu, mereka sangat berharap melihat Yang Qi dibantai oleh putra mahkota. Bahkan yang lebih baik adalah situasi di mana mereka saling membunuh, atau setidaknya berakhir dengan saling melukai. Mereka tidak akan ragu sama sekali untuk memukul putra mahkota ketika dia jatuh, dan bahkan mungkin membunuhnya. Tapi sekarang, semua harapan seperti itu tampak sama sekali tidak realistis. Mereka sudah tahu bahwa mereka tidak cocok untuknya. Tidak mungkin dia dan Yang Qi akan saling membunuh. Hasil dari konflik yang akan datang adalah kesimpulan yang sudah pasti, dengan satu-satunya pertanyaan adalah bagaimana Yang Qi akan mati. Bagus sekali. Sungguh luar biasa bahwa Anda semua berkumpul di sini untuk menyambut saya, kata putra mahkota. Pada saat ini, dia melihat setiap bagian dari kaisar yang melirik dengan arogan pada pejabat pemerintahnya yang berkumpul. Kamu melakukannya dengan cukup baik, Yun Hailan. Tidak sia-sia aku membantumu mencapai levelmu saat ini. Yun Hailan mengangguk. Tampaknya khawatir bahwa dia mungkin telah melupakan Yang Qi. Hal pertama yang dia katakan adalah, putra mahkota, sekarang kamu di sini, apakah kamu berencana untuk segera membunuh Yang Qi atau kamu punya rencana lain? Kaisar Hantu Yama sekarang mendukungnya, Tuan. Dia bukan individu yang bisa dianggap enteng, dan saya khawatir dia akan sangat sulit untuk dihadapi. Mungkin Anda ingin meluangkan waktu untuk membuat rencana yang tepat. Saya menyadari situasinya. Kanselir menetapkan periode 100 hari, benar. Dia tersenyum dingin. Mengingat saya akan segera menjadi rektor, mengapa saya harus mendengarkannya? Di dunia ini, tidak ada yang bisa mengikatku dengan kata-kata mereka. Kaisar Hantu Yama ya, dia kuat. Tapi dia dan saya terhubung oleh takdir di banyak tingkatan. Mungkin dia telah mengikuti Yang Qi, tetapi dia dengan jelas memandangnya sebagai mangsa, dan menginginkan seni energinya. Saya sangat akrab dengan Kaisar Hantu. Begitu pertempuran dimulai, dia hanya akan berdiri dan menonton. Hari ini, urutan bisnis pertama saya adalah membunuh Yang Qi. Langsung, posting tergesa-gesa, tanpa penundaan. Syukurlah, kalian semua sudah berkumpul, yang berarti kalian semua bisa menonton dan melihat bagaimana aku akan membantainya. Segera bocah itu akan belajar tentang ketinggian langit dan luasnya bumi. Oh, ngomong-ngomong, putra mahkota, kata Yun Hailan, ada 2 orang yang tidak hadir. Rektor Institut Demi Immortal dan Sun Moon. Yun Hailan jelas mengambil setiap kesempatan yang mungkin untuk menabur perselisihan. Kanselir Demi Immortal tidak penting. Lagi pula dia akan segera pensiun, jadi biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Adapun Kanselir Sun Moon, penolakannya untuk datang memberikan salam adalah dosa yang paling menyedihkan, dan karena itu, dia akan dihancurkan. Faktanya, saya akan membunuhnya bersama dengan Yang Qi, dan mengakhiri institutnya juga. Tidak perlu lagi. Tidak ada keraguan bahwa putra mahkota angkuh dan mendominasi. Karena Rektor Institut Sun Moon tidak datang untuk menyambutnya, dia berencana untuk memusnahkannya. Itu adalah hal yang mengejutkan mengingat institutnya telah berdiri kuat dan tinggi di benua kaya subur selama bertahun-tahun. Itu bukan masalah bercanda. Jika putra mahkota mengucapkan kata-kata aneh di depan begitu banyak saksi, tetapi kemudian tidak menindaklanjutinya, itu seperti menamparkan wajahnya sendiri. Putra mahkota adalah tipe orang yang selalu mengikuti kata-katanya, dan oleh karena itu, jelas bahwa Institut Sun Moon akan hancur. Mungkinkah kalian semua berpikir aku terlalu mendominasi? Katanya sambil melihat sekeliling. Yah, saya sekarang menanggung kehendak tuan rumah abadi, dan tidak bisa mentolerir penghujatan. Hua Tianxiong dari Institut Sun Moon memanfaatkan momen di mana saya berlatih kultivasi untuk bergabung dengan Tuan Muda Kain Kafan Surga, dan mencoba membunuh saya. Sayangnya baginya, dia akhirnya mati. Itu cukup alasan untuk mengakhiri Institut Sun Moon.
Dengarkan aku baik-baik. Aku akan mengubah kepala kanselir Sun Moon menjadi gelas minum, dan akan menggantung mayatnya di pohon. Kemudian kalian semua dapat melihat sendiri apa yang terjadi pada orang-orang yang menentang saya. Berbalik, dia melihat Kaisar Sage leluhur. Halo, Kaisar Sage leluhur. Saya harus mengatakan, saya terkejut Anda datang untuk memberikan salam. Tapi seperti kata pepatah, orang bijak tunduk pada keadaan. Dengan melakukan itu, Anda telah menyelamatkan dinasti leluhur Sage dari nasib kematian. Bawahan Kaisar Sage leluhur, termasuk para pangeran dan menteri, semuanya tampak sangat malu. Namun, tidak ada satupun yang berani mengatakan apapun di depan putra mahkota. Itu seperti pepatah lama, ketika kaisar menginginkan keheningan, bahkan kuda pun tidak akan meringkuk. Secara umum, Kaisar Sage leluhur mungkin bisa mencoba untuk melawan putra mahkota, tetapi mengingat putra mahkota memiliki 9 orang bijak besar yang mengapitnya, bahkan kaisar merasa lemah di lutut. Untuk kesedihan dinasti leluhur Sage, kaisar mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Pada titik ini, putra mahkota mengalihkan perhatiannya ke 6 orang bijak agung di puncak gunung agak jauh. Kalian berenam berasal dari benua barat, kan Great Sage Shroudhaven dan saya bertaruh, dan saya menang. Untuk saat ini, Gunung Gantung tidak menyimpan dendam terhadapku. Anda membenci Yang Qi sama seperti saya, jadi mengapa tidak bergabung dengan saya? Anda dapat mengawasi Kaisar Hantu Yama saat Yanhaven dihancurkan. Jika Anda melakukannya, saya berjanji kepada Anda bahwa benua barat akan sangat diuntungkan. Terserah Anda, putra mahkota, jawab kekosongan murni Sage Agung. Seperti yang mungkin kamu ketahui, Great Sage Shroudhaven tidak menguasai benua barat. Kami dipimpin oleh Great Sage yang berbeda, dan dengan demikian, masalah Anda dengan Shroudhaven tidak menjadi perhatian kami. Faktanya, kami ingin bergabung dengan aliansi hebat Anda dari orang bijak hebat. Bagus. Ayo pergi ke Yanhaven. Sepertinya orang-orang dari Institut Sun Moon telah berkumpul di sana, jadi aku akan menghancurkan mereka semua sekaligus. Di dunia ini, Anda harus tunduk kepada saya dan makmur, atau menentang saya dan binasa. Putra mahkota tidak peduli dengan batas waktu 100 hari yang telah ditetapkan kanselir. Hal pertama yang ingin dia lakukan sekarang setelah dia kembali adalah membunuh Yang Qi. Dia adalah tipe orang yang akan menentang semua hukum dan prinsip, melanggar setiap dan semua aturan. Dia tidak akan membiarkan siapapun memberitahu dia apa yang harus dilakukan. Jika dia ingin meronta-ronta seseorang, dia akan meronta-ronta mereka. Jika dia ingin membunuh mereka, dia akan membunuh mereka. Siapapun yang tidak dia sukai akan mati. Dia agresif dan mendominasi tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia adalah putra mahkota, dan pada intinya, dia sangat arogan, dan sangat kuat. Dia adalah seorang pemimpin yang berniat untuk menaklukkan dunia. Lebih dari 2 bulan telah berlalu, yang berarti ada lebih dari 20 hari sampai batas waktu. Tapi itu tidak masalah. Mengangkat suaranya, Yun Hailan berkata, Yang Qi tidak pernah memenuhi syarat untuk bergerak melawan putra mahkota yang agung. Namun, dia telah dibingungkan oleh Kaisar Hantu Yama. Lebih jauh lagi, dia tampaknya mulai mengembangkan seni iblis, merusak roh bijak dari mutiara planar, dan memberikan kesan yang salah bahwa dia menyelamatkan seluruh pesawat. Tugas putra mahkota adalah untuk membersihkan dunia dari iblis, dan dengan demikian dia akan mengeksekusi Yang Qi atas kejahatan radikal yang telah dia lakukan. Itu tidak ada hubungannya dengan duel yang diproklamirkan oleh kanselir demi immortal. Duel apakah Yang Qi yang lemah itu benar-benar memenuhi syarat untuk berduel dengan putra mahkota itu lelucon jika saya pernah mendengarnya. Dia hanyalah seorang legendaris, dan putra mahkota adalah seorang sage hebat. Dari zaman kuno sampai sekarang, pernahkah ada seorang legendaris yang bisa melawan seorang petapa agung? Itu benar, kata putra mahkota. Saya memiliki tugas untuk membersihkan dunia dari iblis. Dan membicarakan duel benar-benar konyol. Putra mahkota dengan jelas menyetujui penilaian Yun Hailan. Tidak mungkin dia setuju untuk berduel-duel menyiratkan kesetaraan posisi dan kekuatan tertentu. Tetapi putra mahkota merasa dirinya jauh di atas Yang Qi, dan pada kenyataannya, memandang rendah dirinya dalam segala hal. Rencananya hanyalah untuk menghancurkannya seperti semut. Dan cara untuk melakukannya adalah dengan tentara. Ayo pergi, putra mahkota, Yanhaven menunggu. Yun Hailan tidak sabar untuk melihat ekspresi teror di wajah Yang Qi sebelum dia meninggal. Oh, apakah kamu tahu tentang kota Sage Monarch? Di pegunungan Black Chorus setelah mencuri Silver Moon dari benua barat, dia memperbaikinya, dan kemudian menamainya Sage Monarch City, menyiratkan bahwa dia adalah Sage Monarch. Putra mahkota, Anda benar-benar harus menghabisinya dengan cepat.
Raja bijak putra mahkota tertawa dingin. Iya, saya mendengar tentang Sage Monarch Society yang dia dirikan, dan dia mulai merekrut antek. Iya, itu adalah sekte yang jahat dan sesat, dan untungnya dia tidak pernah membangunnya dengan sangat besar. Putra mahkota, ada baiknya kamu membunuh Yang Qi dengan cara yang begitu mengesankan, kata salah satu orang bijak agung dari Katedral Quickdown. Great Sage Quickcloud dibunuh oleh Kaisar Hantu Yama, dan Kanselir Demi Immortal tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Dia jelas berprasangka, tak lama lagi, Katedral Quickdown akan memanggilnya untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya. Dan meskipun Kaisar Hantu Yama sebelumnya dipenjara dan tidak dibunuh, kali ini, dia akan kesulitan melarikan diri dari apa yang akan menimpanya. Ayo pergi, kata putra mahkota. Kalian orang-orang dari Katedral Quickdown dapat berurusan dengan Kaisar Hantu Yama jika perlu. Tidak bisa dimaafkan bahwa dia membunuh Great Sage Quickcloud. Namun, saya sarankan Anda menahan diri untuk tidak memprovokasi dia pada awalnya. Biarkan saya berbicara dengannya, dan lihat apakah saya bisa membuat pengaturan. Untuk saat ini, dia bisa sangat membantu rencanaku. Kami akan mengikuti setiap perintahmu, putra mahkota, ke-9 orang bijak agung bergema. Jelas, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apapun yang dapat menyebabkan gesekan. Meskipun putra mahkota hanyalah langkah pertama Great Sage, dia jelas jauh lebih kuat dari level itu. Dan dia memiliki tanda segel dari pesawat abadi, yang merupakan objek misterius dan sangat kuat. Ayo pergi. Putra mahkota mengayunkan lengan bajunya, dan angin kencang bertiup. Ruang terbelah, dan sebuah lorong terbuka ke pegunungan Black Chorus. RUUMBLE. Yang Qi saat ini berada di kota Sage Monarch, mengerjakan kultivasinya. Di samping adalah Kaisar Hantu Yama, yang mengawasinya dengan cermat. Tiba-tiba, seberkas cahaya turun ke tempat antara Sage Monarch City dan Yanhaven, seperti matahari dan bulan digabungkan. Kaisar Hantu Yama dengan cepat melangkah maju untuk memblokir jalur cahaya jika ternyata itu adalah serangan. Namun, itu tidak lain adalah Kanselir Sun Moon, dan dia memiliki dunia Minor Brilliance bersamanya. Terlihat di dalamnya ada banyak struktur menjulang dengan individu yang duduk di atasnya, mengkatalisasi kekuatan dimensi. Kanselir Sun Moon benar-benar membawa segalanya bersamanya. Hei, Sun Moon kecil, kata Kaisar Hantu Yama. Jadi, Anda membawa seluruh institut Anda ke sini panggilan untuk mundur dikeluarkan, tetapi seperti yang mereka katakan, biksu itu tidak dapat melarikan diri dari biara. Namun, ketika biara itu sendiri melarikan diri dia mendecakkan lidahnya. Kurasa itu berarti sesuatu yang besar sedang terjadi, kan apa mungkin? Tampak bingung, Kanselir Sun Moon berkata, Kaisar Hantu Senior, sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Putra mahkota telah kembali, dan dia mengumpulkan sejumlah pahlawan di sisinya. Dia ingin menghancurkan Institut Sun Moon, dan kemudian membunuh Yang Qi. Saya tidak punya pilihan selain melarikan diri ke sini. Tidak mungkin aku bisa melawan putra mahkota. Senior, kami semua mengandalkanmu sekarang. Apa putra mahkota sudah kembali? Mata Kaisar Hantu Yama menembus udara benua kaya subur, setelah itu dia bangkit. Melihat ke arah Yang Qi, dia berkata, putra mahkota akan datang, Yang Qi. Dia ingin berduel lebih awal, dan kamu bukan tandingannya. Anda akan mati. Beri aku teknik kultivasi untuk tombak Dewa Infernal, dan aku akan berurusan dengannya untukmu. Jika tidak, maka tempat ini akan menjadi kuburanmu. Dendam ini antara aku dan putra mahkota, jawab Yang Qi. Kamu tidak perlu ikut campur, Kaisar Hantu Yama. Bahkan jika Anda ingin, saya tidak akan membiarkan Anda. Lihat saja dan pelajari saat aku membunuh putra mahkota. Baik, berkepala babi. Putra mahkota tidak akan menarik pukulan apapun. Dan dia juga tidak akan bertarung dengan adil. Dia pasti akan mendapat bantuan dari 9 orang bijak hebat yang mencoba menggulung fragmen hati Yorewild. Jika mereka mengeroyok Anda, tidak mungkin Anda bisa menangani mereka sendirian. Mungkin kamu bisa melarikan diri, tapi bagaimana dengan semua orang yang seharusnya kamu lindungi? Tunggu saja sampai putra mahkota ada di sini dan pertempuran dimulai, Kaisar Hantu Yama, kata Yang Qi dengan ketegasan yang bisa memutuskan paku dan memotong besi. Cukup dengan obrolanmu. Kaisar Hantu Yama mendengus dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Terbang ke udara, dia menghilang. Kanselir Sun Moon benar-benar terkejut. Yang Qi, kamu. Masuklah ke kota Sage Monarch, Kanselir Sun Moon, kata Yang Qi. Berdiri, awasi semua orang di sana. Siapapun yang putra mahkota kirimkan untuk melawanku dari pasukannya, aku akan melawan mereka.
Dan siapapun yang mencoba membunuhku tidak akan bisa mengambil 5 langkah sebelum ambruk menjadi genangan darah. Melambaikan tangannya, dia mengirim kekuatan yang mengalir keluar untuk membawakan selir Sun Moon dan semua orang dari dunia Minor Brilliance ke kota Sage Monarch. Sementara itu, putra mahkota sedang mendekat bersama para pengikutnya. Saat dia melakukannya, aliran energi hitam tiba-tiba mendekat untuk menghalangi jalan mereka. Sesaat kemudian itu berubah menjadi bentuk Kaisar Hantu Yama, yang berdenyut dengan energi iblis yang tak terbatas. Putra mahkota berhenti di depannya. Jadi kita bertemu lagi, Kaisar Hantu Yama. Aku sedang dalam perjalanan untuk membunuh Yang Qi. Jangan bilang kamu akan menghalangi jalanku. Aku tidak menghalangi jalanmu pergi membunuh Yang Qi jika Anda ingin. Anda telah mencapai tujuan terbesar Anda sejauh ini, putra mahkota. Anda adalah seorang sage hebat, dan dengan demikian, Anda memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya secara setara. Namun, sebelum Anda melangkah lebih jauh, saya ingin mendiskusikan kesepakatan kita. Saya tidak peduli apa yang terjadi pada Yang Qi, saya ingin bahwa hal. Dan omong-omong, tidak mungkin aku akan terus ada di bawah langit yang sama dengan siapapun dari Katedral Quickdown. Salah satu dari 9 orang bijak agung berkata, kami telah mengawasimu cukup lama sekarang, Kaisar Hantu Yama. Jika kamu keluar dari barisan bahkan sedikit pun, maka kami akan membunuhmu. Kaisar Hantu Yama tiba-tiba tampak berdiri lebih tegak dan lebih tinggi. Apakah begitu ya? Sebenarnya aku sangat penasaran untuk melihat siapa di antara kita yang akan mati jika kita mulai berkelahi. Dengar, putra mahkota, saya penonton, itu saja. Jadi jangan khawatir, membantai siapapun yang Anda suka, saya tidak akan ikut campur. Oh, ngomong-ngomong, kalian 9 anak nakal. Ingat bagaimana Anda memancing fragmen hati Yorewild di energi vital primal chaos seseorang mencuri pecahannya, kan? Nah, coba tebak itu adalah Yang Qi. Yang Qi memiliki fragmen hati Yorewild. Bersenang-senanglah dengan itu. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan menghilang. Apa Yang Qi mendapatkan fragmen hati Yorewild? Sialan, dialah yang menggagalkan rencana kita. Bunuh dia, kita harus membunuhnya. Kita harus mengambil kembali pecahan hati Yorewild. Tunggu sebentar, putra mahkota. Tolong, beri kami kesempatan pertama untuk membunuh Yang Qi. Kita benar-benar harus menyiksanya, dan bersenang-senang dalam teriakannya untuk meminta belas kasihan. Terserah, kata putra mahkota. Yang Qi tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Faktanya, bergerak padanya akan memalukan bagi saya. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat tempat yang baru saja diduduki Kaisar Hantu Yama. Jelas bahwa dia tidak pergi, tetapi sebaliknya, bersembunyi di dimensi alternatif, menunggu untuk melihat bagaimana pertarungan dengan Yang Qi akan berlangsung. Jadi, Kaisar Hantu Yama, bahkan menurutmu Yang Qi mampu melawanku ya? Maaf, tapi dia tidak. Putra mahkota memandang ke arah pegunungan Black Chorus yang luas, dan bisa merasakan aura suci naik dari mereka. Dan kemudian ada Yan Haven, bertengger di sebelah sungai Yan, yang tampaknya menjadi pendamping yang sempurna untuk kota Sage Monarch. Gunung-gunung tampak seperti raksasa yang sedang tidur, dan sungai itu tampak seperti batang megamamot yang sangat besar. Di belakang putra mahkota, berbagai pengikutnya sedang mendiskusikan perkembangannya. Pertarungan besar akan segera dimulai. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan Yang Qi sekarang. Pegunungan Black Chorus dulunya tandus dan tidak subur, tetapi lihatlah sekarang. Mereka seperti gunung roh, tanah suci budidaya. Dan lihat jalan raya antara Yan Haven dan Sage Monarch City, itu dipenuhi dengan penghalang spasial dan formasi mantra yang kuat. Energi vital surga dan bumi di sini terhubung dengan bintang-bintang di atas. Bisakah kamu merasakan niat membunuh yang tak terbatas? Ya, hanya Sage hebat yang bisa melakukan hal seperti itu. Aku ingin tahu apakah itu benar-benar Kaisar Hantu Yama. Itu mungkin, tapi Kaisar Hantu Yama hanya mengatakan dia tidak akan ikut campur. Jadi mengapa putra mahkota akan bergerak melawannya? Bukankah itu terlalu berisiko? Akan lebih baik untuk mengambil kedua kota itu terlebih dahulu. Kan apakah Anda pikir dia benar-benar akan membiarkan 9 orang bijaksana itu bertindak terlebih dahulu? Kita akan segera mengetahuinya. Hei lihat, Anda dapat melihat cahaya matahari dan bulan di sana di Sage Monarch City. Itu adalah Rektor Institut Sun Moon. Dia pasti telah mendengar bahwa putra mahkota ingin menghancurkan institutnya, dan mundur ke sini untuk bersama Yang Qi. Sepertinya itu tidak akan ada gunanya baginya. Kanselir Sun Moon dan orang-orang dari institutnya semuanya mati. Bagaimana mungkin mereka bisa bertarung melawan putra mahkota? Kanselir Naga Sejati, Kaisar Sage Leluhur, Kanselir Dewa Laut, Yun Hailan, Tuan Angin, petir yang tak tertandingi,
dan para pemimpin dari banyak klan yang kuat, semuanya menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, Putra Mahkota melambaikan tangannya. Saat dia melakukannya, aliran energi vital yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, menuju Yanhaven dan Sage Monarch City. Tanpa sepatah kata pun, dia menyerang. Lambaian tangan Putra Mahkota menyebabkan ruang robek seperti kertas di jendela kertas. Ini hampir tidak memberikan perlawanan. Semua orang yang menonton dapat melihat bahwa, di kedalaman ruang, ada ribuan aliran kekuatan yang mengalir keluar. Itu termasuk cahaya bintang, seperti perak seperti merkuri, sangat berat, cukup untuk merobek tanah. Ada sungai api, air, pedang, petir, segala macam elemen destruktif turun ke Sage Monarch City dan Yanhaven. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Siapa yang bisa bertahan menghadapi hal seperti itu, bahkan orang bijak hebat biasa pun tidak bisa melakukannya. Sepertinya sesuatu yang benar-benar mustahil untuk dilawan. Begitulah cara kerja Putra Mahkota yang mendominasi. Dia akan melancarkan serangan dahsyat untuk menghancurkan apa saja dan semua yang menghalangi jalannya. Jika aku menghadapi serangan itu, aku tidak mungkin bertahan. Ini pasti kuat. Bahkan 100 orang bijak setengah yang bekerja bersama akan diiris-iris olehnya. Setengah orang bijak ayolah, bahkan orang bijak hebat tidak akan berdaya melawannya. Kanselir Naga Sejati, Kanselir Dewa Laut dan orang bijak agung dari benua barat merasa lebih gugup dari sebelumnya ketika mereka menyadari bahwa mereka bahkan tidak bisa membela diri melawan Putra Mahkota. Apakah dia bahkan manusia? Bahkan 9 Sage Agung dari benua Kuik Fajar tahu bahwa mereka tidak bisa bertahan melawan sesuatu seperti ini. Semua orang menatap dengan mata terbelalak saat acara berlangsung. Itu hampir seperti mereka sedang menonton palu baja besar turun dari atas, menuju langsung ke telur. Jelas, tidak ada pertanyaan tentang apa yang akan terjadi pada telur itu. Putra Mahkota, sepertinya membunuh Yang Qi sebenarnya agak terlalu mudah, kata Yun Hailan, terlihat sedikit kecewa. Salah, aku tidak membunuhnya. Serangan ini dimaksudkan untuk menghancurkan formasi mantra dan membunuh Rektor Institut Sun Moon. Aku bahkan tidak akan memberinya kesempatan untuk memohon untuk hidupnya. Serangan ini akan membunuh seorang sage hebat. Dia menghela nafas, meningkatkan kekuatan dalam serangan itu. Membunuh seorang sage hebat seperti ini akan memastikan bahwa semua orang tahu seberapa kuat aku. Semuanya tiba-tiba masuk akal. Tujuan Putra Mahkota adalah untuk memilih Kanselir Sun Moon di dalam Sage Monarch City, dan membunuhnya sebagai contoh. Itu pasti akan mengesankan semua orang yang hadir betapa kuatnya dia. WHIZZZ. Ribuan sungai mematikan mengalir di kota Sage Monarch dan daerah sekitarnya. Namun, bahkan ketika kekuatan penghancur besar-besaran turun, semua orang tiba-tiba merasa seolah-olah energi vital langit dan bumi di daerah itu bergetar hebat. Hampir tampak seperti beberapa binatang purba yang bangkit, beberapa dewa besar dari zaman kuno. Retakan, sebuah tangan yang cukup besar untuk menghapus surga tiba-tiba muncul dari Sage Monarch City, naik ke angkasa dengan cara yang mematikan. Itu menyebar seperti kanopi, bertemu dengan ribuan sungai yang merusak, dan sepenuhnya menghalangi kekuatan mereka. Aku tidak percaya seseorang memblokir serangan Putra Mahkota. Siapa itu? Sage Monarch City pasti tidak hancur seperti telur, sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Siapa yang melakukannya? Apakah itu Kanselir Sun Moon? Itu tidak terlihat seperti itu. Selain itu, serangan Putra Mahkota sebenarnya memanggil kekuatan dari pesawat lain yang lebih tinggi di alam semesta. Tidak mungkin Kanselir Sun Moon bisa mengatasinya. Lihat, itu Yang Qi. Salah satu orang bijak besar berteriak. Di bawah tangan besar itu, Yang Qi perlahan bangkit. Dia mengenakan jubah pertempuran Legiun Dewa Murni, yang perlahan berkibar tertiup angin. Dia perkasa dan kuat, tetapi tidak sombong. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang tampaknya mampu menahan beban semua makhluk hidup di bawah langit. Dia menakjubkan, tapi tidak kejam. Dia toleran, tidak menyakiti. Dia adalah seorang bijak, seorang raja, orang yang bisa mencerahkan semua makhluk hidup. Dia adalah pelopor kabar baik dan kabar baik, perwakilan Legiun Dewa, utusan ke dunia fana. Dia dikelilingi oleh surga murni, tanah suci yang didirikan oleh Legiun Dewa untuk makhluk hidup, aula surga di antara manusia. Di masa lalu, dia telah memancarkan perasaan pembantaian, ketegasan, bahaya, dan ancaman. Dia seperti pedang yang tajam dan terhunus, hampir membunuh seseorang. Tapi sekarang, perasaan bahaya itu tidak terlihat. Sebaliknya, ia tampak bermartabat, bermoral, penyayang, muluk, bertanggung jawab, dan toleran. Masuk akal, mengingat toleransi melambangkan prinsip-prinsip Legiun Dewa. Pada saat itu,
Semua orang yang datang untuk menonton pertarungan tiba-tiba merasakan sensasi malu di hati mereka. Di hadapan perwakilan Legiun para dewa, apalagi yang bisa mereka rasakan selain kerendahan hati dan hukuman itu adalah rasa pengabdian naluriah yang ada pada manusia, iblis, makhluk abadi, dan semua makhluk hidup lainnya di alam semesta. Tersembunyi di kedalaman pesawat adalah Kaisar Hantu Yama, yang mengawasi dengan cermat saat semuanya dimainkan. Dan apa yang terjadi membuatnya benar-benar terkejut. Tidak buruk, bocah. Bahkan saya tidak menyadari bahwa Anda telah mencapai tingkat kultivasi ini. Menjadi rusak, Yang Qi berkata dengan dingin. Menghembuskan napas dengan lembut, dia menyebabkan tangan besar energi sejati terbelah, dan menyemburkan massa energi vital kekacauan utama, yang melilit sungai-sungai serangan putra mahkota, dan menyebabkannya memudar. Sama seperti itu, dia meniadakan seluruh serangan putra mahkota. Menakjubkan, Kanselir Sun Moon berpikir, rahangnya ternganga. Dari apa yang dia tahu, putra mahkota tidak menahan apapun dalam serangannya sekarang, dan pada kenyataannya, Kanselir tidak mengharapkan Yang Qi untuk campur tangan. Yang lebih mengejutkan lagi, dia meniadakan serangan itu semudah meniup debu dari bahunya. Mengambang dari kota, Yang Qi melihat sejumlah ahli di atas lautan awan di dekatnya, dan berkata, "Jadi, Anda akhirnya di sini, putra mahkota." Dari kelihatannya, hampir setiap orang penting yang mungkin hadir. Para ahli dari semua klan teratas, orang-orang terkenal dari Dewa Laut dan Institut Naga Sejati, semua orang ada di sana di belakang putra mahkota. Hampir seolah-olah Yang Qi berhadapan dengan mereka semua. Anehnya, dia tidak tampak takut sama sekali. Angin membelainya dengan lembut, dan aliran energi spasial berputar di sekelilingnya dengan sangat mudah, seolah-olah dia adalah bagian dari alam. Putra mahkota tampak sama arogan seperti biasanya saat dia melayang lebih jauh di atas, menatap Yang Qi. "Jadi, kamu akhirnya berhenti bertingkah seperti kura-kura yang ketakutan. Siapa yang mengira bahwa serangga seperti Anda akan cukup kuat untuk melawan saya sedikit seharusnya aku membunuhmu sejak lama. Iya, terakhir kali aku memberimu kesempatan untuk bertahan hidup, tapi kali ini, itu tidak akan terjadi. Kamu belum pernah dalam posisi untuk membunuhku," kata Yang Qi. Kembali dalam kompetisi seni bela diri, Tuan Muda Kain Kafan Surga selalu bersembunyi di belakang, siap menyerang Anda. Kemudian, Anda melawannya, tetapi akhirnya terluka parah. Dan sekarang, setelah 2 tahun istirahat dan pemulihan di Super Heaven Badlands, Anda akhirnya kembali beraksi. Nah, apakah itu membuat Anda senang mengetahui bahwa saya adalah alasan untuk semua itu kembali di tambang Heaven Dawn? Saya adalah orang yang mengambil pagoda Kaisar Agung. Saya yakin Anda mengingat momen itu dengan cukup jelas. Ketika sampai pada perjuangan kami, putra mahkota, kamu belum pernah menjadi yang teratas, dasar makhluk yang menyedihkan. Yang Qi, kata Yun Hailan, kau tidak akan kabur hari ini. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?